Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Karisma. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA. Nah, sebelum melakukan uji ANOVA, saya akan melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut termasuk data parametrik atau non-parametrik. Jika data tersebut parametrik, maka kita akan menggunakan uji ANOVA, dan jika data tersebut termasuk data non-parametrik, maka kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, berikut ini kasus yang akan kita analisis. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Di SPSS ini, name-nya kita tulis yang pertama EEDS_30, yang kedua EEDS_40, yang ketiga EEDS_50, yang keempat EEDS_60, yang kelima EEDS_70. Untuk label kita sama dengan name, measure-nya scale, desimalnya 2 semua. Nah, setelah kita mengisi variabel view, kita masuk ke data view. Kita isi data view sesuai dengan data yang ada di kasus. Lalu kita analisis. Kita pilih deskriptif statistik, kita explore, klik explore, lalu kita masukkan EEDS ke dalam kotak dependent list. Statistik, kita klik deskriptif, lalu kita continue, plots-nya non dan normality plots with test dicentang, lalu kita continue, display-nya both, lalu kita OK. Berikut adalah hasil dari tes normalitas Shapiro-Wilk. Di sini diketahui signifikansinya lebih dari 0,05 semua, maka data tersebut termasuk data parametrik. Setelah kita melakukan uji normalitas, kita uji dulu dengan homogenitas apakah data tersebut termasuk homogen atau tidak. Yang kedua, kita akan menguji yaitu uji homogenitas. Nah, di sini saya langsung masuk ke SPSS-nya, lalu name yang pertama diisi EEDS, yang kedua diameter daya hambat. Nah, desimal yang EEDS ini kita nolkan, diameter daya hambatnya kita isi 2, labelnya kita samakan dengan name, lalu values-nya kita isi yang pertama EEDS 30%, yang kedua EEDS 40%, yang ketiga EEDS 50%, yang keempat EEDS 60%, yang kelima EEDS 70%, lalu kita OK. Measure-nya kita ganti scale semua. Lalu setelah kita mengisi semua variabel view, kita langsung masuk ke data view. Nah, di sini kita isi kasus yang ada di sini, EEDS 30%, 1 sampai 10. Kita isi sesuai yang ada di kasus. Nah, ini sudah terisi semua ya. Lalu setelah terisi semua, langsung saja kita analisis. Klik deskriptif statistik, lalu explore. Dependent list-nya diameter daya hambat, faktor list-nya EEDS, statistiknya deskriptif, plots-nya factor levels together, dan power estimation, lalu kita continue, display-nya both, lalu kita OK. Nah, ini adalah hasil dari output tes homogenitas. Signifikansinya, terdapat signifikansi yang tidak homogen, yaitu ada yang kurang dari 0,05. Maka
data tersebut termasuk data non-parametrik. Setelah kita melakukan uji homogenitas dan uji normalitas, maka yang ketiga kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Kita langsung masuk ke SPSS, kita isi variabel view. Yang pertama, name-nya EEDS, yang kedua, diameter daya hambat, desimalnya 2, lalu label kita isi sesuai dengan name, values-nya, yang pertama 1 EEDS 30%, yang kedua EEDS 40%, yang ketiga EEDS 50%, yang keempat EEDS 60%, yang kelima EEDS 70%. Lalu setelah kita mengisi semuanya, oke, measure-nya kita ganti scale. Nah, setelah kita mengisi variabel view, maka kita isi data view. Pada data view kita isi secara berurutan sesuai dengan kasus. EEDS 30%, 1 sampai 10, sampai EEDS 70%. Diameter daya hambatnya kita isi sesuai data yang ada pada kasus tersebut. Setelah kita mengisi variabel view dan kita mengisi data view, maka kita akan menganalisis non-parametric test, pilih legality dialogs, lalu kita pilih k-independent sample. Untuk tes variabel list, kita isi diameter daya hambat dan EEDS kita masukkan ke grup variabel. Test type-nya kita isi Kruskal-Wallis, lalu kita oke. Ini dia output dari tes Kruskal-Wallis. Diketahui hasil dari asimsik-nya yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara dua variabel. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.